Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rika Elvia di pembelajaran geografi. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang interpretasi citra, di mana interpretasi citra ini merupakan subbab dari penginderaan jauh. Nah, pada saat kita melakukan interpretasi citra, ada unsur-unsur yang harus kita ketahui. Yang di sini unsur-unsur interpretasi citra itu terdiri atas 9. Pertama, rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, situs, asosiasi, dan bayangan. Jadi kesembilan unsur-unsur interpretasi citra inilah yang nanti bisa membantu kita pada saat kita mengetahui objek yang ada pada sebuah citra penginderaan jauh. Nah, apa itu citra penginderaan jauh? Nah, ini adalah salah satu contoh citra penginderaan jauh. Nah, apa saja yang ada pada citra foto ini? Nah, kita bisa mengenalinya menggunakan 9 unsur ini. Nah, ini dia unsurnya ya. Oke, kita bahas. Tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek. Nah, jadi objek pada citra akan terlihat gelap, ada yang terlihat cerah. Nah, ini kenapa dia bisa seperti itu? Karena dipengaruhi oleh permukaan objek. Jika objek itu objek dengan permukaan kasar, banyak menghamburkan sinar, sehingga ronanya akan gelap. Nah, berbeda dengan jika objek itu permukaannya halus dan sedikit menghamburkan sinar, tetapi dia lebih banyak memancarkan sinar, maka ronanya akan terlihat cerah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah warna. Warna adalah wujud tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum lebih sempit dari spektrum tampak. Nah, sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, spektrum tampak itu terdiri atas Meiji Kuhibiniu. Jadi pada citra penginderaan jauh nanti akan ada bermacam-macam warna yang akan terlihat. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini dia ya Meiji Kuhibiniu mulai dari 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Untuk lebih jelas kita akan bahas nanti seperti apa contohnya. Tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Nah, di sini tekstur ini adalah halus kasarnya suatu permukaan. Nah, pada saat kita melihat citra penginderaan jauh, nanti akan terlihatlah teksturnya apakah dia kasar, sedang, dan halus. Jadi tekstur di sini yang terdiri atas 3 ya, ada kasar, sedang, dan halus. Nah, untuk tekstur kasar ini biasanya adalah untuk pepohonan. Nah, untuk sedang itu bisa berupa padang rumput, dan yang untuk halus itu adalah contohnya rerumputan. Nah, kalau yang sedang ini bisa kayak semak belukar. Nah, untuk di sini juga ada saya cantumkan contohnya hutan bertekstur kasar, sedangkan lapangan rumput bertekstur halus. Nah, oke, ini ada contohnya. Ini 3 contoh interpretasi citra berdasarkan unsur warna, dan tekstur. Bisa kita lihat di sini. Nah, kita mulai dari rona tadi ya. Rona di sini ada yang terlihat cerah dan ada yang gelap. Nah, pada gambar di sini ada terlihat cerah berwarna putih. Nah, dan ada juga rona gelap berwarna sini warnanya merah tua ya. Nah, dengan ini kita bisa lihat kalau dia cerah berarti pantulan cahayanya lebih banyak daripada menghamburkan. Nah, kalau dia gelap berarti dia lebih banyak menghamburkan cahaya daripada atau menyerap cahaya daripada memantulkan. Nah, kalau untuk rona cerah itu biasanya untuk pasir, untuk jalan, gitu ya. Kalau untuk ronanya gelap bisa seperti tumbuhan ini vegetasi. Vegetasi ini bisa kayak atap ya, atap-atap perumahan. Tapi tidak semua atap yang memantulkan cahayanya yang menghamburkan lebih banyak. Nah, jadi ada yang terlihat cerah dan ada yang terlihat gelap. Kemudian kalau kita lihat dari segi warna, nah pada gambar ini ada warna hijau.
dan ada warna merah tua. Hijau di sini biasanya adalah identik dengan vegetasi atau pepohonan. Sedangkan merah tua ini biasanya adalah atap. Nah, atap gedung, atap perumahan. Kemudian yang ketiga, tekstur. Tekstur adalah halus kasarnya permukaan sebuah objek. Nah, tadi sudah kita bahas kalau tekstur. Nah, di sini terlihat ada tekstur sedang dan tekstur kasar. Tekstur kasar ini tadi adalah kita umpamakan itu adalah hutan. Nah, jadi yang ini kita terlihat di gambar ini adalah teksturnya kasar. Nah, di sini juga ada vegetasinya tapi teksturnya lebih halus lagi. Nah, tidak sekasar pepohonan yang ini. Nah, jadi dia tergolong kalau untuk lapangan yang ada rerumputannya ini tergolong kepada tekstur sedang. Oke, bisa dipahami kan 3 unsur interpretasi citra. Kemudian kita lanjut. Unsur berikutnya bentuk dan ukuran. Nah, bentuk adalah variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi objek. Nah, objek mudah dikenali dari bentuknya. Contohnya, pohon kelapa tajuknya berbentuk bintang. Kalau sawah berbentuk peta. Nah, bisa juga contoh-contoh yang lain seperti perumahan, dia berbentuk persegi, ada yang juga persegi panjang. Bisa juga gedung atau industri atau pabrik, itu dia akan berbentuk persegi panjang. Kemudian yang kelima adalah ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang berupa jarak. Nah, ini kalau ukuran ini dia lebih identik dengan jarak, luas, tinggi, kemiringan, dan volume. Nah, contohnya apa? Ukuran rumah pada umumnya lebih kecil daripada gudang ataupun gedung. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini contoh untuk bentuk. Nah, bangunan gedung terlihat dari bentuknya yang persegi panjang. Nah, pada gambar ini ada beberapa bentuk objek yang bisa kita amati di sini. Ada yang berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk persegi. Ya. Nah, ini bisa kita bedakan. Nah, biasanya kalau objek pada citra yang berbentuk persegi panjang seperti ini adalah bisa berupa bangunan pemerintah, bisa sekolah, atau bisa juga atap pabrik. Nah, kalau yang persegi apa? Persegi ini biasanya adalah dia lebih identik dengan atap perumahan. Dan biasanya yang berbentuk persegi ini biasanya beraturan ya bentuknya. Kalau untuk pemukiman, bentuknya beraturan. Kalau untuk gedung pemerintahan, apakah itu gedung industri, itu akan bentuknya tidak beragam. Nah, sedangkan contoh ukuran, nah sini rumah tinggal ukurannya lebih kecil dari gedung atau gudang. Nah, bisa kita di sini ini lebih kecil, sementara ini lebih panjang. Nah, jadi ukuran, jarak dan luasnya lebih besar gedung atau gudang dibanding dengan rumah pemukiman atau rumah tinggal ya, rumah tempat tinggal. Pola adalah susunan keruangan objek. Nah, objek alam maupun buatan pada umumnya memiliki pola-pola tertentu. Objek buatan alam polanya tidak teratur, sedangkan objek buatan manusia berpola teratur. Nah, maksudnya di sini apa? Contohnya sungai alam. Nah, sungai yang terbentuk secara alami. Nah, ini biasanya dia memiliki pola yang tidak teratur. Nah, sungai alam dari hulu sampai hilir lebarnya tidak sama, berarti tidak beraturan ya. Sedangkan sungai irigasi lebarnya sama. Karena sungai irigasi ini adalah hasil buatan manusia, biasa berpola teratur. Ada lagi contoh lainnya adalah permukiman di daerah yang sulit mendapatkan air tanah. Nah, cenderung menggerombol. Sedangkan pada daerah yang mudah mendapatkan air tanah, dia cenderung menyebar. Nah, ada lagi contoh yang lainnya. Nah, ini dia contoh sungai alam. Nah, ini yang dikatakan tadi ya, sungai alam polanya adalah tidak teratur. Nah, kita lihat dari atas sampai ke bawah. Yang terlihat ronanya cerah ini adalah
sungai. Nah, ini adalah contoh sungai alam. Nah, di mana polanya tidak beraturan. Oke. Situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya atau letak suatu objek terhadap bentang darat. Nah, untuk situs ini, dia lebih keberadaan suatu objek terhadap objek yang lain itu berdasarkan bentang alamnya. Nah, bukan bentang manusia ya, atau bukan karena buatan manusia. Nah, contohnya, tajuk pohon yang berbentuk bintang adalah ciri pohon jenis palma. Nah, jenis palma itu apa-apa saja, ada kelapa, nipah, sawit, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah yang bertajuk bintang ini kelapa, nipah, sawit, atau yang lain? Jika pada citra, pohon tersebut polanya menggerombol dan terdapat di air payau, maka pohon tersebut kemungkinan besar adalah pohon nipah. Nah, ini maksudnya kita ingin mengetahui objek pohon nipah berdasarkan situs terdapat di air payau. Nah, jadi air payau ini adalah situs pohon nipah. Jadi kalau ada objek yang berbentuk bintang, dan berada atau terdapat di air payau, itu adalah pohon nipah, bukan kelapa dan bukan sawit. Nah, jadi kita lihat berdasarkan situs keberadaannya dengan objek lain. Tapi di sini adalah berdasarkan bentang alamnya. Dan ada juga objek berupa bangunan besar yang terletak di tengah areal perkebunan tebu. Kemungkinan besar adalah pabrik gula. Nah, jadi objek pabrik gula ini dia memiliki situs terletak di tengah areal perkebunan teh. Kita lihat di situ ada seperti kita lihat kalau bangunan mungkin dari segi bentuknya, kalau kita lihat dari atas itu berbentuk persegi panjang. Nah, tapi dia berada di areal terletak di tengah-tengah ada perkebunan tebu. Nah, ini apa? Ini pabrik apa? Kita bisa mengenalinya. Nah, jadi kalau dia berada di tengah-tengah ada perkebunan teh, dan dia merupakan jenis, kalau kita lihat dari segi bentuk dan ukurannya, dia adalah sebuah bangunan. Tapi bangunan apa? Nah, itu bisa mengenalinya ya. Jadi jawabannya adalah pabrik gula. Atau ada lagi contoh yang lain. Nah, di sini ada tambak. Kalau kita lihat pas pada foto ini, ada berwarna, teksturnya kasar, berwarna gelap, warna hijau. Nah, dan ini ada teksturnya halus berwarna biru. Nah, dia rata-rata biru semua, ini adalah air laut. Nah, di sini ada pola bentuk ya. Bentuk ada objek yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini apa? Dan dia berada di tepi pantai. Nah, kita kenali berdasarkan situsnya. Jadi, jawabannya adalah tambak. Situsnya adalah di pantai. Jadi, tambak ini akan berada di daerah pantai. Jadi, situsnya adalah, pantai ini adalah bentang alam ya, bukan bentang manusia. Tadi itu yang disebut dengan situs. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, mungkin agak sulit ya. Nah, antara situs dengan asosiasi ini memiliki perbedaan yang tidak begitu jauh ya. Nah, kalau kita lihat dari maknanya, dia hampir sama. Juga keterkaitan antara suatu objek dengan objek yang lain. Nah, membedakan apa pada situs tadi? Nah, keberadaan suatu objek terhadap objek yang lain itu berdasarkan bentang alam. Sedangkan asosiasi ini adalah keberadaan suatu objek itu dengan objek yang lain itu berdasarkan bentang buatan atau bentang manusianya. Nah, contohnya, sungai irigasi selalu berasosiasi dengan bendungan. Nah, sungai irigasi ini adalah buatan manusia dan berasosiasi dengan bendungan. Bendungan ini adalah buatan manusia. Nah, jadi irigasi itu akan kalau kita ingin mengenali irigasi, lihatlah asosiasinya itu adalah bendungan. Kalau ada bendungan itu sudah jelas itu adalah sungai irigasi. Nah, begitu juga dengan stasiun kereta api. Nah, ada di situ kita lihat dari segi bentuknya
Dari segi ukurannya dia seperti bangunan. Nah, tapi di sini ada berasosiasi dengan arah rel ganda. Nah, rel ganda ini adalah buatan manusia. Nah, jadi stasiun kereta api bisa kita kenali berdasarkan asosiasinya dengan rel ganda. Nah, contoh lainnya apa? Nah, di sini jalan. Nah, pemukiman berasosiasi dengan jalan. Nah, jalan ini adalah buatan manusia. Nah, jadi bentang manusia. Jadi, di mana ada pemukiman, tentu ada jalan. Nah, di sini ada bentuknya berbentuk persegi, beraturan. Nah, tapi ada garis memanjang di sana. Oh, ini adalah jalan. Jadi jalan, nah dan di sampingnya itu ada berbentuk persegi dan beraturan. Oh, ini adalah sebuah permukiman. Nah, jadi itu dia perbedaan antara situs dengan asosiasi berdasarkan bentang alam dan bentang manusia atau bentang buatan. Oke, unsur yang terakhir itu adalah bayangan. Nah, di sini bayangan dapat menunjukkan arah datang sinar matahari dan adanya perbedaan ketinggian suatu objek pada citra atau foto udara yang ada. Nah, di sini meskipun bayangan bersifat menyembunyikan detail karena mengakibatkan ada objek lain yang tertutup bayangan, namun bayangan sangat penting untuk mengenali objek tertentu. Dan sini tujuan dari bayangan atau fungsi dari bayangan ini adalah memperjelas atau mempertebal objek. Kemudian juga untuk mengukur tinggi objek. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Ada di sini kita melihat ini adalah berdasarkan dari indikasinya ini adalah sebuah bangunan. Nah, tapi di sini terlihat adanya bayangan. Ini artinya adalah bahwa bangunan ini memiliki ketinggian yang lebih tinggi dibanding bangunan-bangunan yang lain. Nah, begitu juga di gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini tertutup. Kita tidak mengetahui ini objek apa, tapi di sini terdapat adanya bayangan yang memanjang. Nah, ini menandakan ada sesuatu objek yang memiliki ketinggian. Nah, di sini untuk contohnya itu adalah menara atau tugu terlihat dari bayangannya. Jadi menara atau tugu akan nampak jelas terlihat adanya bayangannya. Nah, itulah dia yang disebut dengan bayangan. Nah, di sini ada salah satu contoh soal. Yang pertama itu adalah karakteristik objek pada citra. Nah, coba perhatikan karakteristik objek pada citra. Yang pertama, bentuknya memanjang. Yang kedua, ronanya gelap. Yang ketiga, terdapat cabang dengan sudut lancip. Nah, bentang alam sesuai dengan karakteristik objek pada citra adalah A. Jalan kereta api, B. Jalan raya, C. Garis pantai, D. Gumuk pasir, dan E. Sungai. Nah, kita lihat. Dulu bentuknya memanjang. Dari option ini, yang memiliki bentuk memanjang itu adalah jalan kereta api. Oke ya. Yang kedua, jalan raya juga memiliki bentuk yang memanjang. Garis pantai, ia juga membentuk bentuk memanjang. Gumuk pasir tidak ya. Dan yang E, sungai. Sungai juga bentuknya memanjang. Nah, oke, berarti untuk karakteristik yang pertama yang D kita skip ya. Kita lanjut yang kedua, ronanya gelap. Nah, mana di antara ini ronanya yang gelap? Rona yang gelap apabila dia menghamburkan cahaya lebih banyak. Untuk jalan kereta api, jalan raya, dan sungai. Nah, coba kita lihat. Nah, untuk rel kereta api, bentuknya adalah memanjang, ronanya cerah, tadi gelap ya. Berarti rel kereta api tidak termasuk ke dalam kategori rona gelap. Nah, kemudian sungai. Sungai ronanya gelap. Oke, sesuai dengan soal. Kemudian bentuknya memanjang. Iya, betul. Terdapat cabang dengan sudut lancip. Nah, sesuai ya. Inilah dia jawabannya. Ada ronanya gelap, bentuknya memanjang, dan terdapat cabang dengan sudut lancip. Nah, sedangkan jalan tadi apa? Bentuknya memanjang, benar, lurus dan lebarnya seragam. Jalan memiliki tekstur yang halus serta rona yang kontras. Nah, di sini jalan memiliki rona yang kontras, sementara di soal ronanya adalah rona gelap. Jadi untuk jawaban tadi, nah
adalah sungai. Nah, bisa dipahami kan? Nah, ini salah satu contoh dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, hanya sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.